Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya, Nuris Anwari TV. Jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe, dan share jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuris Anwari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2021. Di sini saya menjelaskan tentang analisis strategi, di mana di sini ada beberapa pembahasan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu ada perumusan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, di mana di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu mengulas ulang topik dalam masalah penelitian, di mana sebagai kalimat pembuka atau topik atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti itu harus dituliskan terlebih dahulu. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk sebagai kalimat pembuka, topik yang harus kita permasalahkan atau yang kita angkat itu harus diangkat terlebih dahulu oleh peneliti, harus dituliskan terlebih dahulu. Penjelasan mengenai di sini, topik harus dijelaskan secara singkat, dan begitu pula dengan alasan mengapa topik tersebut untuk dibahas. Nah, di situ kita untuk mengetahui bagaimana topik yang bagus atau tidaknya, kita harus perlu yang namanya kita mengangkat topik atau alasan kita mengapa kita mengambil topik tersebut, seperti itu. Dan yang kedua itu meringkas poin-poin penting dalam analisis, di mana yang sudah ditemukan dalam penelitian, untuk itu harus dipaparkan kembali, di mana topik itu dan permasalahan penelitian bisa menuliskan poin-poin penting dalam hasil analisis tersebut. Di mana di sini kita untuk melakukan suatu analisis atau meringkas poin-poin itu harus mengetahui tujuan lain dari menuliskan kesimpulan adalah untuk menunjukkan poin-poin yang sudah ditemukan dalam untuk meneliti atau penelitian, seperti itu. Dan yang kedua itu menjelaskan tentang kesimpulan analisis dengan sistem analisis SWOT, di mana di sini ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama unsur-unsur SWOT yang ada itu yang pertama itu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan lain-lain. Yang kedua itu faktor eksternal dan internal, di mana maka untuk mengetahui faktor eksternal dan internal kita harus mengetahui sebagian bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu yang terakhir yang berikutnya itu matriks SWOT, di mana alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT tersebut. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dalam ancaman eksternal, yang menggambarkan secara jelas bagaimana peluang yang harus kita ketahui. Selanjutnya itu manfaat balance score, di mana balance score adalah salah satu metode yang perlu kita ketahui bersama, bahwasannya metode yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kinerja atau perusahaan itu harus kita mengetahui manfaat atau balance score ini, dimana kita bisa mengetahui kinerja kita dan mengukur kemampuan kita, seberapa mampu kita mengetahui tingkat kinerja kita. Dan yang kedua itu manfaat balance score di sini ada beberapa hal, yaitu untuk memperjelas dan memperbarui strategi, di mana kita dalam balance score itu kita bisa memperjelas apa yang perlu kita teliti. Yang kedua itu untuk mengomunikasi strategi dalam perusahaan. Yang ketiga itu untuk menyelesaikan strategi dalam perusahaan, dan yang ketiga itu untuk menyelesaikan tujuan unit individu dan strategi. Yang keempat untuk menghubungkan tujuan, target, dan anggaran jangka panjang. Yang kelima itu untuk melakukan tinjauan kinerja meningkatkan strategi, seperti itu. Dan yang terakhir itu menjelaskan tentang
manfaat balance code di sini dapat kita simpulkan berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk memanfaatkan peluang yang ada, entah itu peluang untuk melakukan bisnis dan lain sebagainya itu, namun perlu memperbaiki manajemennya. Jika manajemennya kurang, maka suatu perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Biarpun singkat tetapi dapat kita pahami bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.